Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah taala serta kesehatannya, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembahasan kitab Imta'ul Asma' fi Syarhi Matan Abi Suja'. Pada pertemuan pertama yang lalu kita telah membahas mengenai macam-macam air dan juga hukum dalam pemakaiannya dalam bersuci. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa diaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Mengawali pembahasan kita adalah kita awali dengan mengirimkan Fatihah kepada guru-guru kita, kepada ulama Islam, khususnya kepada muallif kitab Abi Suja' dan juga kepada syarihnya yang sedang kita pelajari kitabnya, yaitu Syekhah Syifa bint Hasan itu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmunya bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Alladzina yasawiyah kulan thayyibah naka ummul furqan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab samak kulit dan bejana, hukum memakai bejana. Yang pertama yaitu pembahasan mengenai samak kulit. Faslun fima yathuru bid-dibaghi. Fasal mengenai hal-hal yang dapat menjadi suci dengan disamak. Jadi hal-hal ini awalnya tidak suci, kemudian dengan disamak menjadi suci. Nah, bab ini lumrah disebutkan oleh para ulama di bab fikih setelah bab taharah, karena berkaitannya dengan mensucikan hal-hal yang awalnya ini najis. Wa juludul maitati tathuru bid-dibaghi illa jildul kalbi wal khinzir. Dan kulit dari bangkai menjadi suci dengan disamak. Illa jildul kalbi wal khinzir, kecuali kulit dari anjing dan babi. Nah, ini adalah mazhab Syafi'i. Jadi semua kulit bisa menjadi suci kecuali kulit anjing dan babi ini mutlak tidak bisa suci meskipun disamak. Sedangkan yang lain kalau awalnya najis karena awalnya adalah bangkai, dengan disamak menjadi suci. Wa ma tawallada minhuma, dan apa yang lahir dari keduanya. Lahir dari keduanya ini maksudnya apa? Yaitu misalkan ada hewan persilangan antara anjing dengan hewan lain yang tidak najis. Misalnya dengan anjing dengan kucing misalkan. Nah, itu hasilnya itu tetap najis, mengikuti kenajisannya dari anjing. Begitu juga dengan babi. Misalkan ada hewan persilangan dengan babi juga najis. Au min ahadihima, atau dari salah satunya. Wa azmul maitati. Begitu juga dengan tulangnya bangkai itu juga najis. Wa sya'ruha, dan juga rambut dari bangkai juga najis. Illal adami, kecuali dari adami, yaitu dari manusia. Nah, dari hewan-hewan makhluk hidup ya, makhluk hidup ini kalau mereka ada makhluk hidup yang mati ya tanpa melalui proses penyembelian yang syariat, sesuai syariat. Nah, bangkainya ini menjadi najis kecuali 3 bangkai, yaitu manusia, kemudian serangga yang tidak ada darah yang mengalir, kemudian yang ketiga ikan. Ikan.
ikan ini sebagaimana kita sebutkan dalam hadis kemarin, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat Nabi mengenai laut, kemudian beliau menjawab wa tahurun ma'hu wa hilun maitatuhu. Suci airnya, laut itu suci airnya, kemudian bangkainya adalah halal. Nah, fa innahu yasiru najisan fi kulli juz'in min ajza'ihi. Maka sesungguhnya semua hal dari hewan yang meninggal tanpa sembelihan syar'i itu menjadi najis di semua bagiannya, bima fi dzalika al-jildu wasya'r. Bima fi dzalika al-jildu wasya'ru. Jadi termasuk diantaranya menjadi najis adalah kulit dan rambutnya. Sawa'an fi dzalika al-ma'kul wa ghairuh. Termasuk di dalamnya itu ada hal-hal yang termasuk ini hewan yang dimakan, boleh dimakan ataupun yang tidak boleh dimakan. Misalkan ada macan yang mati, nah, itu juga najis. Illa idza dzukiyat al-ma'kulah, kecuali kalau hewan yang dibolehkan untuk memakannya itu disembelih dengan sesuai syariat, maka itu menjadi suci. Nah, adapun hewan yang tidak boleh dimakan seperti macan, harimau, nah itu meskipun dia disembelih secara sesuai syariat, meninggalnya tetap jasadnya itu menjadi najis. Nah, jasadnya menjadi najis meskipun disembelih sesuai syariat. Nah, yang membuat hewan itu kemudian tidak menjadi najis itu adalah ketika hewan itu pertama syaratnya dia boleh dimakan. Nah, kemudian kedua disembelih secara syariat. Kalau misalkan dia tidak boleh dimakan, disembelih pun secara syariat tetap matinya itu menjadi najis. Terus bagaimana dengan kulitnya? Nah, apakah kemudian ikut najis juga? Nah, aslinya hukumnya tadi itu yang bangkai-bangkai dari hewan yang tidak bisa dimakan, kemudian dia mati, ataupun hewan yang boleh dimakan tapi meninggal tanpa disembelih, itu kan najis. Nah, kulitnya ini apabila disamak itu menjadi suci dan bisa dimanfaatkan, kecuali tadi kulit dari anjing dan babi. Nah, ini adalah pendapat jumhurul ulama. Ada pendapat yang membolehkan pemanfaatan kulit dari babi. Nah, itu adalah pendapat mazhab Abu Hanifah. Sedangkan pendapat mazhab jumhur ulama di antara mazhab Syafi'i dan juga Imam Ahmad ini tidak bisa dimanfaatkan dari kulit anjing dan babi. Maka kalau misalkan kita hidup di negara yang mayoritas non-muslim, yang mana di sana ada pemanfaatan daging babi, pemanfaatan kulit babi sebagai sepatu misalkan. Hampir rata-rata orang di sana sepatunya menggunakan kulit babi. Yang mana kalau kena air pasti najis menurut mazhab Syafi'i. Dan kita susah untuk menghindari hal ini. Nah, bisa kita menggunakan pendapat mazhab Hanafi karena ini dalam keadaan darurat ya. Sukar untuk menghindarinya. Nah, yang dimaksud dengan bangkai atau maitah dalam pendapat fikih itu apa? Yaitu ma fukudatil hayatu bi ghairi dzukatin syar'iyyah. Yaitu hewan yang hilang daya hidupnya tanpa melalui sembelihan sesuai syariat. Au dzubihat bi tariqah syar'iyyah wa kanat mimma la yahillu aklu, atau dia disembelih secara syar'i tetapi tidak halal dimakan, seperti tadi saya contohkan macan atau harimau. Fa innahu yakunu
maitah najisan, maka itu menjadi bangkai dan najis. Nah, adapun dalil bahwasanya kulit-kulit tadi itu menjadi suci, ini didasarkan oleh hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Apabila kulit itu telah disamak, maka dia menjadi suci. Nah, apa itu samak? Disamak itu maksudnya adalah dihilangkan semua hal yang bisa membuat kulit itu busuk. Dibersihkan daging-daging yang menempel, kemudian gaji-gajinya bersih, hanya tinggal kulitnya saja. Semua dikerek itu kan. Nah, bagaimana dengan bulunya? Nah, adapun bulu dari bangkai ketika dia meninggal, ini ada dua pendapat di mazhab Syafi'i. Pendapat yang kuat mengatakan bahwa bulu dari bangkai itu tetap najis. Nah, ada pendapat lain yang muqabilul azhar, yaitu pendapat zahir yang dipilih oleh Imam As-Subki, mengatakan bahwa bulu ini tidak najis dan bisa dimanfaatkan. Nah, ini bisa kita juga kita pilih dalam keadaan tertentu. Misalkan kita memang membutuhkan bulunya itu untuk sesuatu yang hiasan biar estetik gitu ya. Dan kalau misalkan tidak ada bulunya, itu nanti bisa mengurangi nilai keindahannya. Misalkan, nah, bisa saja kita pilih pendapat dari Imam As-Subki ini. Nah, biasanya kalau kita menyamak kulit, itu beberapa orang menggunakan zat yang, kalau zaman dulu menggunakan zat yang dari najis, halal yang najis. Nah, bagaimana itu? Apakah boleh? Boleh saja kita menggunakan perantara zat-zat yang najis itu untuk menyamak kulit. Hanya saja kulit ini kemudian hukumnya seperti baju yang najis. Bagaimana baju yang najis? Maka baju itu harus dibilas, dicuci dulu dengan cara yang sesuai syariat sehingga menjadi suci dengan air tahur. Nah, jadi kulit itu kemudian sifatnya atau hukumnya disamakan seperti halnya kain yang najis. Wa amma sya'ru alladhi yanfasilu minal hayawanil hayy. Nah, bagaimana hukumnya berkaitan dengan rambut yang lepas dari hewan yang sedang hidup, ya, yang masih hidup. Fa in kana min hayawan ma'kul fa huwa tahir. Nah, kalau rambut itu terlepas dari hewan yang boleh dimakan seperti domba, kambing. Nah, fahuwa tahir, maka itu suci. Jadi bulu yang terlepas dari hewan-hewan yang masih hidup yang itu halal dimakan ketika disembelih dengan sesuai syariat, maka itu suci. Wa illa fanajisun wa yu'fa an qalil minhu. Nah, kalau misalkan rambutnya itu sedikit, maka wa illa fanajizuna. Kalau misalkan rambutnya hewan yang tidak boleh dimakan, maka itu menjadi najis. Nah, wa yu'fa 'anil qalil minhu. Nah, kalau misalkan bulunya sedikit, maka itu dimaafkan. Kenajisannya masih ditolerir selama itu masih sedikit. Maka di sini kemudian kalau ada orang yang memelihara kucing itu kan haram dimakan. Bulu yang terlepas dari kucing itu najis. Nah, tapi kalau sedikit tidak masalah. Kalau banyak, nah ini tidak termaafkan. Harus dibersihkan. Kemudian wa amal ajza'ul lati tanfasilu minal hayawanil hayy. Nah, sekarang bagaimana kalau ada bagian tubuh dari hewan yang masih hidup itu terpotong? Misalkan ada kambing pahanya terpotong karena ada suatu kecelakaan. Fa hukmuha ka hukmi maitah, maka hukumnya benda atau bagian tubuh yang
terpotong tadi itu seperti bangkai, haram dimakan. Sebagaimana hadits riwayat Imam Hakim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma quti'a minal bahimati," apa yang terpotong dari hewan ternak, wa ya hayyatun, dan hewan itu masih hidup, fahuwa mayyitun, maka yang terpotong itu seperti bangkai. Maka apabila kita menemukan misalkan ada paha domba yang terpotong karena suatu kecelakaan atau sebagainya, maka ini menjadi najis karena hukumnya seperti bangkai, maka itu najis. Nah, beda halnya dengan bagian manusia, karena manusia itu hidup dan matinya itu tidak najis. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa bulu itu apabila dari hewan yang boleh dimakan, ya, kemudian terlepas dari tubuhnya sama-sama hidup, maka itu tidak najis. Maka kemudian seperti wol dari bulu domba itu tidak masalah, itu tidak najis dan boleh dimanfaatkan untuk misalkan jaket atau sebagai hiasan dan sebagainya, itu dibolehkan. Ini kalau dari hewan yang boleh dimakan dagingnya. Adapun yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka bulunya kalau terlepas itu najis. Nah, kalau misalkan mati, nah, itu baru bisa disamak kulitnya. Kemudian bulunya menurut pendapat zahir itu kemudian tidak najis. Nah, ini dalam pembahasan bab samak kulit. Nah, bab berikutnya yaitu faslun fi istima'il awan. Nah, fasal atau bab menjelaskan tentang hukum memakai bejana. Nah, bejana ini pembahasannya tidak hanya mencakup bejana yang biasa dipakai untuk makanan ya atau air, hal yang cair, tapi juga segala hal yang berkaitan dengan wadah. Nah, baik itu wadah untuk mandi, wadah untuk makan, wadah untuk minum. Nah, istilahnya yang kita pakai dalam kesehari-hari lah. Nah, wala yajuzu isti'malul awani adh-dhahabi wal fiddah. Dalam pendapat syariat Islam, kita diharamkan untuk menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Adapun selain dari emas dan perak maka itu dibolehkan. Nah, pemanfaatan emas dan perak sebagai alat atau media. Nah, ini tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat atau dalam keadaan yang sudah dibolehkan oleh syariat, dikecualikan. Seperti contohnya perhiasan emas bagi perempuan, atau bagi laki-laki dibolehkan menggunakan perak saja. Nah, kalau perempuan itu perhiasan boleh emas dan boleh perak. Nah, adapun laki-laki yang dibolehkan adalah perak saja untuk perhiasan, seperti cincin dari perak. Tahu juga buat laki-laki contohnya alat perang. Nah, yang dibolehkan juga alat perang dihiasi dengan perak. Nah, kemudian yang ketiga yang dibolehkan, yang dikecualikan juga alat-alat medis. Alat-alat medis misalkan tambalan gigi. Tambalan gigi kalau misalkan tidak ada bahan lain yang bagus selain perak boleh. Atau terbuat dari emas pun nggak apa-apa. Kalau misalkan kalau misalkan tidak ada bahan yang lebih bagus dari emas dan perak. Jadi kalau dalam keadaan darurat boleh. Nah, ini kan kita tadi membahas hukum memakai bendanya. Bagaimana kalau memilikinya? Nah, terdapat suatu kaidah dalam fikih yang menyebutkan ma haruma isti'malu haruma ittikhadhu. Apa yang haram memakainya, maka haram juga memilikinya. Kenapa? Karena dengan memiliki itu memberikan potensi
memunculkan potensi bahwa suatu saat akan dipakai. Maka memiliki hal-hal yang diharamkan memakainya itu tidak boleh juga memiliki hal-hal yang tidak dibolehkan untuk memakainya itu juga tidak boleh. Tidak boleh memiliki. Maka tidak boleh kita memiliki gelas dari emas atau perak atau bejana dari emas dan perak. Nah, kenapa kemudian Islam mengharamkan kita menggunakan wadah-wadah dari emas dan perak? Nah, ini disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini hadis Bukhari dan Muslim, katakan la tashrabu fi aniyadil dhahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum dari wadah-wadah dari emas dan perak, wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan kalian makan di piring-piring emas dan perak ini. Fa innaha lahum fid dunya. Kenapa? Karena wadah-wadah dari emas dan perak ini adalah wadahnya orang kafir di dunia, walana fil akhirah, dan ini wadah kita nanti di akhirat, maksudnya di surga. Jadi wadah itu di dunia itu hanya untuk orang kafir, bukan untuk kita. Bagi kita itu nanti di akhirat. Wa qisa 'alal akli wa syurbi ghairihima min wujuhil isti'mal. Nah, dikiaskan dari makanan dan minuman tadi, karena disebutkan dalam hadis itu kan hanya makanan dan minuman. Bagaimana kalau misalkan buat mandi, apakah juga nggak boleh? Nah, ini dikiaskan kepada makan dan minuman. Sebab makan dan minum itu kan hal yang primer, yang inti. Orang tanpa makan dan minum bisa mati. Itu saja nggak boleh, apalagi yang tidak primer seperti untuk mandi dan sebagainya. Nah, yang untuk primer saja tidak boleh. Nah, ini yang terbuat dari emas dan perak. Bagaimana kalau misalkan ada motlian ini dilapisi, disepuh dengan emas dan perak? Apakah boleh juga benda yang tersepuh emas dan perak? Nah, disebutkan fa in kana yahsulu minat tila'i syai'un bi'ardhihi 'alan nar harum. Nah, kalau misalkan sepuhannya itu menempel dengan media api, maka haram. Nah, wa illa fala, kalau misalkan sepuhannya itu tidak melalui media api, maka boleh. Nah, dari mana kita tahu perbedaannya antara ini disepuh dengan api atau tidak? Misalkan tidak dengan api itu bisa dengan palu lah, misalkan dipukul-pukul. Nah, itu kita mengetahuinya dari kita tanya kepada ahlinya, orang yang ahli peremasan dan perperakan. Memiliki nggak boleh, membelinya juga tidak boleh. Membeli dan memiliki juga tidak boleh. Benda-benda yang terbuat dari emas dan perak, wadah-wadah dari emas dan perak, atau yang disebut dengan emas dan perak. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan tambalan dari emas dan perak? Bolehkah kita menambal benda wadah kita? Misalkan kita punya wajan bocor, kemudian kita mau nambal, nggak ada yang kita punya kecuali emas dan perak. Bolehkah kita menambal dengan emas dan perak? Nah, wa hukmuha, tambalan, annaha in kanat min dhahabin fahiya haramun mutlaqun. Nah, tambalan itu kalau terbuat dari emas, maka itu diharamkan secara mutlak. Tidak boleh, tidak ada toleransi kita menambal wadah kita dengan emas. Wa in kana min fiddah fala arbatu ahwal. Nah, kalau misalkan tambalan itu terbuat dari perak, maka itu ada 4 keadaan yang hukumnya berbeda-beda. Nah, pertama al-halatu ulam. Keadaan yang pertama, antakuna saghira li haja. Tambalannya cuma sedikit. Dan itu memang kita butuh menambal itu, karena kalau nggak ditambal nanti misalkan nggak bisa dipakai lagi. Fadhi tahilu bila karah. Ini halal secara mutlak. Tidak makruh kita menambal kalau cuma sedikit dan itu dari perak. Yang kedua, al-halah tsaniyah kabirah walil haja. Kita nambalnya gede, banyak. Dan tapi kita butuh untuk nambal itu. Nggak ada benda lain, zat lain untuk nambal. Maka ini hukumnya makruh. Kalau besar untuk kebutuhan itu makruh. Atau yang ketiga, saghirah lizina. Kecil
tidak tembelan ini, bukan untuk tembelan, tapi untuk hiasan, tapi kecil. Jadi ada wajan, kita mau ngasih hiasan dari perak, tapi kecil. Nah, itu masih kategorinya makruh. Nah, yang keempat ini, kabiroh lizina. Kita mau menghiasi wajan kita, misalkan, dengan perak, dan itu hiasannya ornamennya banyak dari perak. Nah, ini masuknya kategori haram. Jadi 4. Nah, halal kalau itu sedikit untuk hajah, untuk kebutuhan. Nah, makruh kalau banyak untuk kebutuhan. Kemudian makruh juga sedikit untuk hiasan. Dan terakhir haram itu banyak untuk hiasan. Nah, ini berkaitan dengan wajan atau wadah dan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Saya kira ini saja yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan bab siwak dan juga memasuki bab wudhu. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan ke Dewan Pengurus Qalbun Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.